فاتحة لكن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنياتنا الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا في مقدمتهم المغفور له المعلم في شافعي حزامي عسى الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم في الدارين أما نقرأ أيضا أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. هذه أخذها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Al-Muallim Kiai Syafii Hazami, wabil khusus sahibul majlis, keluarga besar muallim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 10 bulan Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 bulan Juli 2026. Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti melanjutkan pengajian membaca kitab Al-Ahkam Sultaniyah. InsyaAllah akan kita lanjutkan yang kedua dengan kitab Adabul Dunya Waddin di Sabtu yang keempat di bulan Juli ini. Tidak lain harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Ma'rif Al-Babul Asyir fil wilayati alal hajj. Tugas seorang pemimpin negara adalah yang ke-10 nih, ya. Nah, itu memimpin pelaksanaan haji, ya, agar supaya haji tetap setiap tahun terlaksana dengan baik, gitu. Jadi tetap terlaksana dengan baik. Hadhihi wilayah alal haji dorban, agar supaya haji ini dengan baik ada dua macam, ya. Yang pertama antakuna ala tasyiril haji, hujan haji, ya. Yang pertama memudahkan perjalanan, ya. Kan orang haji ini memudahkan perjalanan. Kan haji ini datang dari seluruh penjuru dunia. Nah, sedangkan negara Islam kan saat waktu zaman ngomongnya negara Islam satu. Nah, ini kan berkotak-kotak ini sejak negara Islam dijajah oleh bangsa Eropa, sehingga kita terpecah belah. Ya, ada Indonesia, ada Malaysia. Dulunya kita satu negara. Nah, kalau dikatakan wajib menjelaskan ya negara kita seluruh dunia itu dunia Islam. Jadi pemimpin kaum muslimin harus memimpin, ya. Memimpin haji, maksudnya memimpin itu ada dua ini. Yang pertama supaya penyelenggaraan haji dengan memudahkan, ya, memudahkan proses pelaksanaan haji. Nah, yang kedua mendirikan. Kalau mendirikan jangan sampai haji itu tidak dilakukan, ya. Mesti setiap tahun.
Nah itu mendirikan. Nah kalau taisirnya memudahkan. Nah berbicara tentang memudahkan, ya tugasnya seorang pemimpin memudahkan perjalanan haji, ya, dari wilayahnya masing-masing, ya, menuju tanah suci, ya, dengan mudah, selamat, sehingga bawa pulang haji mabrur. Nah, taysirul hajj bahwa wilayatun sia-siatun wa za'amatun wa tabir. Jadi memudahkan perjalanan haji itu adalah yaitu wilayah sia-sia. Apa itu ya? Kepemimpinan cara siasat itu cara bagaimana caranya yang bagaimana mengatur gitu. Ya, jadi wilayah tata cara mengatur supaya perjalanan haji mudah. Jadi sia-sia itu cara mengatur. Ya. Za'amatu tabir, nah, ya. Apa itu wilayah bagaimana mengatur, sama juga sia-sia itu mengatur. Ya, tentu dengan aturan tadi supaya mudah. Ya. Nah, ini kan di sini ada aturan-aturan, ya. Lalu mengingat, ya, setiap tahun jemaah haji melonjak, ya, melonjak drastis, sehingga sedangkan tempat pelaksanaan haji dari tahun ke tahun sama aja, nggak bisa diperluas. Memang padang Arafah bisa diperluas, ya, tempat tawaf di dalam masjid. Jadi bagaimana supaya jangan menumpuk tempat sa'i, Muzdalifah, Mina, nah, sedangkan jemaah. Nah, bagaimana cara supaya orang haji bisa melakukan manasik haji dengan mudah? Ya, ini hanya cuma contoh. Waktu zaman dulu, ya, ada caranya itu apa? Setiap wilayah ulama-ulamanya harus menerangkan kepada siapa ya? Kepada semua, ya, kaum muslimin yang mau haji itu apa itu? Terangin ya supaya bilangan haji jangan bertambah, gitu caranya. Itu kasih tahu, ya, bahwa pintu surga itu banyak. Caranya gitu, pintu surga banyak. Pintu surga bukan satu. Memang pintu surga cuma haji doang. Jadi orang berbuat haji. Seperti orang mau tawaf itu menuju Ka'bah itu. Nah itu ada bab salam, ada bab ini. Haji surga pun pintunya banyak. Jadi kalau ente sudah pernah haji, udah jangan haji lagi. Karena pintu surga bukan hanya bab haji doang. Nah itu caranya. Itu kan siasat bagaimana untuk mengurangi kepadatan. Nah, akhirnya cara ini nggak efektif bukannya. Ya, kalau bahasa kita nggak mempan. Orang yang udah pernah pergi haji mau haji lagi, itu nggak mempan, nggak efektif. Akhirnya cara mikir yang kedua, ya, yaitu dengan cara 5 tahun. Ya, kalau udah pernah haji 5 tahun, nah, baru dapat visa haji. Gitu. Ya, kalau belum 5 tahun, nggak boleh. Keluar visanya. Gitu. Nah, rupanya ini juga nggak efektif. Kan kalau kan orang punya paspor, ya. Nah, orang dulu paspor haji itu bukan hijau dulu, paspornya coklat, ya. Ya, jadi coklat ini bisa digunakan hanya buat haji doang. Nah, gitu, jadi dibuang gitu. Ya. Nah, oleh karena habis haji bisa dibuang, nah tahun besok bisa bikin paspor lagi kan? Bisanya udah nggak ada di sini. Ya. Bisa kan? Cara ini nggak efektif. Setiap tahun juga orang bisa haji kan, ininya lain-lain. Paspornya kan yang udah dipakai udah nggak berlaku buat lagi. Kalau dibikin paspor lagi ada visanya yang nggak ketahuan bahwa kemarin dia udah pernah haji kan begitu. Nggak efektif ternyata. Ya. Nah kemudian cara yang ketiga apa? Kau tuh kuota. Nah ini yang sekarang nih. Nah ini efektif nih, ya. Yaitu setiap 1 juta 1.000 jatah.
setiap 1 juta kaum muslimin 1.000. Nah, Jakarta jumlahnya penduduknya 10 juta, 10.000. Jawa Barat 30 juta, 30.000 kuota ya. Nah iya gitu. Nah itu ini kan contoh tuh bagaimana cara taktik untuk mengurangi. Tidak lain tujuannya agar supaya pelaksanaan haji dilaksanakan dengan mudah. Apa tuh ya? Berdesak-desak. Nah itu contoh. Ya. Itu yang dikatakan taizul haji. Nah, ini untuk memudahkan sehingga pelaksanaan haji bisa dilaksanakan dengan mudah. Ini tugas pemerintah. Nah ini yang mengatur ini dari sono Arab Saudi. Kerajaan. Nah wasyurutul muhtamar fil, nah ya, fil muli. Nah artinya muli orang yang pemimpin yang ditugaskan mengatur haji, ada syaratnya 10. Ada 10 syaratnya nih, cuma 1 nih. Yang pertama ya, belum ya ayakuna muto'an gitu syaratnya, orang yang mengatur itu ditaati. Artinya ditaati tidak apa ya, apa ini ra'yin gitu, ditaati yang mempunyai ra'yin, punya kecerdasan, syaja'atin, punya keberanian. Jadi yang namanya pemimpin harus ditaati, punya ya, punya kecerdasan, punya keberanian, punya haibah. Ya, ini harus berwibawa. Kemudian ada hidayah, dapat hidayah dari Allah. Nah itu yang mengatur. Waladhi alaihi bihukuki hadil wilayah aswatu asya. Nah tugas. Jadi kan syarat pemimpin yang mengatur haji. Nah kalau sekarang apa tugasnya? Tugas pemimpin haji yang mengatur haji supaya mudah. Tugasnya ada 10 ya. Yang pertama jam'un nas fi masirihim, yaitu jam'un nas fi masirihim. Apa itu? Ngumpulin orang fi masirihim wa nuzulihim, saat berangkat dan saat istirahat ya. Nah ini seperti rombongannya yang bawa rombongan haji ya. Nah itu kan diatur oleh pemerintah ya, setiap satu rombongan kaum namanya 50 orang. Nah ini supaya mereka yang mau ke tanah suci itu ya, sampai dengan selamat dan mudah. Ngumpulin pada saat berangkat dan pada saat istirahat. Jangan jemaah hajinya betul. Jemaah hajinya ya, misah-misah gitu ya. Supaya apa tuh? Hatta layak tafarruqu, sehingga jamaah yang dipimpinnya itu tidak bercerai-berai. Ya, jadi waktu mau berangkat ya. Jadi kalau mau berangkat selalu ya anak buahnya belum kumpul dan berangkat dulu. Nanti pada waktu istirahat begitu juga ya. Itu istirahat. Nah, kemudian nanti mau melanjutkan perjalanan, kumpulin lagi. Ya, sehingga jamaah yang dibawa itu tidak terpisah-pisah. Kenapa kalau dia kagak dikumpulin? Ya khaufun nanti khawatir, bayu khaufu, dikhawatirkan di perjalanan nanti ada jemaah yang tersesat, yang apa? Watagrir, bisa jadi jemaah nanti tertipu. Nah, itu tugas pertama. Tugas yang kedua tartibuhum fil masir ya. Diatur saat berjalan, wan nuzul saat ya istirahat. Apa tuh? Bi'ikul li ta'ibatin minhum. Bagaimana supaya teratur? Yaitu bi'ikul li ta'ibatin minhum ya, apa mafadan ya, setiap ta'ifah ada pemimpinnya dari itu kan, ada amirul haji ya, yang nomor 1 yang memimpin haji suatu negara. Kemudian di bawah itu ada ada ya ketua kloter. Kemudian di bawah itu ada kaum. Nah, ya. Hatta ya alif kullu fariqin minhum maqadahu, sehingga setiap
kelompok tahu siapa yang diikutin gitu ya. Iza saro ya gitu. Apabila sudah berangkat, wayak laku maka nahu iza nazara, dia tahu juga tempat apabila turun beristirahat. Para yatanaza'una fihi wa la yudilluna. Kenapa mesti dipimpin seperti itu? Agar supaya mereka para jemaahnya itu apa? Tidak ada yang bertikai dan tidak ada yang sesat. Ini tugas yang kedua nih. Tugas yang ketiga apa ya? Yurafiqu bihi fisair. Ketika di perjalanan yang memimpin itu harus punya belas kasih ya. Fisair ketika sedang melaksanakan perjalanan. Artinya belas kasih. Hatta la ya'dulu anhu dhaifuhum. Sehingga yang lemah ini tidak semakin lemah ya. Gitu. Jadi pemimpin itu harus yang diperhatikan yang lemah. Jadi yang lemah. Wala yadillu, sehingga tidaklah sesat dan tidaklah ya apa itu mengkoti'uhum. Yang terpisah, yang lemah itu jangan sesat. Ya, jadi pemimpin itu harus ada di belakang. Contoh orang mimpin tawaf umpamanya ya. Mimpin tawaf itu pemimpinnya harus di belakang. Itu jangan di depan nih, muncul aja, muncul. Ya. Muncul di belakang jemaahnya ada nenek-nenek, ada kakek-kakeknya, abang-abang dia anak muda, muncul. Akhirnya yang di belakang yang lemah-lemah tinggalan. Ya, tinggalan. Jadi yang maksudnya contoh aja yang mimpin tawaf itu di belakang adanya. Ya. Begitu sehingga yang di belakang yang lemah itu tidak terputus tuh. Waluya an Nabi, ada riwayat dari Nabi, kata Nabi ya, Abdu'ifu amirul rukoh tuh, yang lemah tuh, yang lemah yang harus ya menjadi pemimpin, maksudnya ya yang lemah itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi pemimpin adanya di belakang ya, karena yang namanya pemimpin itu khotim ya, bukannya makhluk. Di pemimpin bukannya dilayani, harus apa? Melayani. Artinya begini, yuri itu yang dia maksud, yang dimaksud oleh Tuhan Musonif, manto'upat dawa bahu karena ala kaum ayasiru bisa ini ya, orang yang lemah. Nah, maka pemimpin itu harus bareng-bareng jalannya Allah yang lemah ya, jangan dia jalan duluan. Ini tugas yang ketiga. Kemudian tugas yang keempat, anyas lukabihim autohatorik ya. Saat menempuh perjalanan, pilihlah jalan yang jelas tuh. Ini kan waktu zaman dulu kan, belum ada pesawat terbang, belum ada apa kan, dulu jalan darat pakai ontak. Jangan jalan milih jalannya itu. Yang gelap, yang apa, harus memilih jalan yang terang. Wa ahsamuha, jalan yang subur ya. Jangan memilih jalan yang gersang, nanti perlu air, perlu apa, perjalanan susah ya. Wa yatajanabu ajdabaha wa aw'araha, menjauhi perjalanan yang kering atau perjalanan yang itu ya, yang banyak lubang, banyak apa, jangan jalan situ. Kalau sekarang jalan tol, tol. Ada jalan tol, ada jalan belok-belok. Nah, jangan pilih yang belok-belok. Nah, kemudian yang kelima, tugas yang membawa haji. Anyarta dalam umumnya, ya. Anyarta dalam umumnya idang kotoan, ya. Tuh, apa tuh ayarta dalam umumnya idang kotoan, ya. Jadi pemimpin yang membawa haji itu harus apa tuh? Harus yang tanah lahumul miyah ya. Apa harus bawa air ya, kan dulu perjalanan darat ya. Kalau ada pas berhenti ada air gitu harus diisi itu ya. Apa tuh ya, tempat air harus diisi kalau mau melanjutkan perjalanan berikutnya. Khawatir nanti di tengah perjalanan apa tuh ingkoto ada sumber air. Wal walahi idza qalat.
Nah, kan dulu kendaraannya kan onta. Onta. Kalau nggak onta apa? Keledai. Nah, harus itu kan makanan binatang. Iya. Harus bukan air doang itu, makanan binatang harus selalu apa tuh? Ya. Selalu harus ya tersedia tuh ya. Kalau sekarang kan bensin. Bensin. Iya. Sekarang mobil bensin. Kalau dulu makanan Onta. binatang. Ya. Kemudian tugas yang keenam, ayahdu sahur. Pemimpin itu harus menjaga jamaahnya apabila istirahat. Ya. Tuh, istirahat, jaga. Jangan sampai itu jemaahnya kesana kemari. Akhirnya ntar ya, kalau mau meneruskan perjalanan ada yang ketinggalan. Yahuduhum, ya harus menjaga dan yahuduhum mengawasi dah mereka. Iza rohalu jika mereka beristirahat. Hatta la yatakhattabahum da'ir, sehingga jangan sampai nanti diambil oleh da'ir, dirampok. La yatma'u bihim mutanassis, ya, jangan sampai ada penyamun, ada perampok. Ya. Nah itu tugas pemimpin, ya harus jaga keamanannya. Sampai yang ketujuh, ayam na'anhum man yasuduhum, ya. Nah, harus menjaga jamaah jangan sampai ada apa orang-orang jahat itu yang akan menghadang begal ya itu ya dalam perjalanan. Yatba'u anhum ma yahsuruhum, harus selalu menjaga jamaah terhadap orang yang ingin apa itu yahsuruhum anil hajj, ya. Orang yang ingin apa ya, orang yang ingin apa itu ya, menghalangi mereka untuk dapat melaksanakan haji. Bahkan bibitan kalau perlu lawan supaya mereka tidak dapat menghalangi, lawan dengan kita tuh kalau memang mampu. Au bibajimal, ya, atau dengan cara betul mengeluarkan uang harta, ya. Tuh, ya, jika memang ada penghalang masih bisa pakai duit dikasih, ya. Harta, ya. Apa tadi? In ajabar haji ilahi, ya. Jika para jemaah haji mau, ya kan, di perjalanan minta sumbangan, ya, supaya tidak ada hal-hal yang bisa menghalangi dalam perjalanan. Kalau memang jamaahnya itu mau, wala yasa'umu, ya, anil haji kita, ya. Kalau masih bisa, betul. Jadi kalau masih bisa ngeluarin duit, ya buat duit. Kalau tidak bisa, ya perang. In pada alaihi, yang dulu mal tuh. In ajabal haji lagi, wala yasa'umu ayyubiru ahadan ala badil qabawa. La yasa'umu ayyubiru ahadan ala badil qabawa in tanah aminah. Apa tuh lagi? La yasa'umu ayyubiru ahadan, ya. Ya, jadi janganlah memaksa, ya, makanya kalau jemaah haji mau nyumbang, ya. Jadi janganlah memaksa, ya, ahadan, ya, seorang pun dipaksa untuk badri, apa tuh, untuk ya mengorbankan apa nih, ya, al-khofawah, ya, mengorbankan apa tuh, mengorbankan harta. Ini tanah minha, jika mereka nggak mau. Jika hajinya nggak mau ngeluarin duit, yang dipaksa, ya. Hatta yabu mubadilan laha afwan, sehingga mengeluarkan hartanya itu bukan karena paksaan, tetapi karena afwan wabah, ya, wamahiban. Jadi mengeluarkan hartanya itu apa, dengan senang hati, ya, tauan, jangan dipaksa. Fa'in badalal mala ala tamkini minal haji lalu fa'in namazai, ya, karena sesungguhnya mengorbankan harta hanya sekedar untuk apa, ya, agar supaya bisa haji, itu nggak wajib kan. Orang wajib haji itu kalau mampunya itu bukan dengan paksaan, ya, karena memaksa seseorang
untuk dapat haji, nah itu nggak wajib ya, selama dia nggak mampu kan nggak wajib apa? Haji. Ya. Kemudian tugas yang ke-8 ayat Tuhan. Nah kalau di tengah perjalanan ada jemaah haji yang berantem, harus pemimpinnya itu harus apa? Yusleh bainal mutasajid ya, mutasajiwani, harus menjadi penengah ya antara dua kelompok yang apa tuh? Yang bertikai. Tuh, wayatawasat, jadi yang memimpin haji itu yang menengahin bainal mutanazi'ani, antara dua kelompok yang bertikai. Wala yata'arradu lil hukmi bainahum ijbaran ya. Dan ya tidak boleh ada salah satu di antara mereka yang menjadi penengah. Jadi yang menjadi penengah itu pemimpinnya. Ya, la yata'arradu lil hukmi bainahum. Jadi di antara mereka nggak bisa yang jadi penengah. Ibarat illa ayyuqawidul hukmu ilaihi, nah kecuali kalau dia yang ditugaskan ya. Yuqawid yang diberikan wewenang untuk apa tuh? Menjadi penengah. Bayu tabarubi, baru dia itu dianggap sebagai penengah. Ayatun min ahlihi, ya tentu yang bisa menengahkan perkara ini yang memang ahli ya, yang memang ya, yang memang pantas ya, bisa ya, punya ilmu. Fayajudulahu hina idin al-hukmu bainahum ya. Itu. Jadi kalau seandainya Amirul Hajj itu tidak bisa menjadi penengah, nah ini perlu ada ilmu tentang manasik haji, maka Amirul Haji harus memilih satu di antara jemaah haji yang punya ilmu, itu maksudnya ya. Kan ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah ini harus yang menengahkan orang yang punya ilmu. Jadi Amirul Haji bisa menunjuk salah satu di antara ustadz yang ikut dalam rombongan itu yang menjadi penengah. Baik tentang walu baladan, apabila di perjalanan ya masuk ke suatu wilayah ya, nah kan dulu kita bilang negara Islam satu negara ya. Apabila masuk suatu kampung di tengah perjalanan, masuk suatu kampung, di kampung itu ada hakim, maka hakim setempat itu, hakim setempat boleh tuh menjadi apa tuh? Penengah. Tuh, namanya hakim wal balad. Jadi lahu boleh bagi hakim wal balad ayah kuma bainahum ya. Menjadi penengah antara mereka para jemaah yang bertikai. Fa ayyuhuma hakama, hakim yang mana saja, baik hakim yang memimpin itu sendiri atau hakim wilayah di situ, maka hukumnya harus dilaksanakan tuh. Fa ayyuhuma hakama nubiza hukum, maka keputusannya harus harus diterapkan. Walau kan tanazu'u bainal haji wa ahlil balad. Nah kalau yang bertikai ini antara jemaah haji dengan penduduk setempat. Nah lam yahkum bainahum ila hakimul balad tuh ya. Jadi kalau jemaah haji bertikai sama penduduk situ ya, asal orang situ yang menjadi hakim ya nggak boleh. Yang menjadi hakim orang lain, harus hakim setempat. Sampai di situ. Kemudian tugas yang ke-9 ya, atas ayu qawima zaibuhum ya, ketua rombongan harus meluruskan zaibuhum ya, betul. Yang bengkok ya, harus meluruskan yang bengkok. Wa yu'adiba qa'inahum, seorang hakim harus ya menghukum ya qa'inahum ya, siapa di antara jamaah yang khianat gitu ya. Nah itu tugasnya hakim. Wala yatajawazu at-ta'zir ila had, jangan melebihi ta'zir kepada had. Jadi kan ya hukuman itu ada had, ada ta'zir ya. Kalau had ini kan yaitu pelanggaran tertentu ya.
Nah kalau memang nggak ada hadnya takzir ya. Jadi takzir itu tidak boleh melewati ya sampai had ya. Takzir itu kan di bawah. Hukuman takzir itu kan agar supaya yang melakukan pelanggaran menjadi jerah gitu. Jadi nggak sampai hukuman sampai had ya. Kalau seandainya hukuman itu tidak ada had ya kan, had itu hukuman tertentu. Orang mencuri potong tangan ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat ya nggak potong tangan, tapi bukan berarti nggak dihukum. Ada hukuman yang di bawah had yang tahzir ya. Jadi kalau seandainya di tengah perjalanan terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka ya si pemimpin itu harus apa itu katanya menghukum ya. Nah, kalau memang tidak memenuhi syarat ya tahzir, jangan sampai had. Ila ayyuzana lahu bihi fayastawbihi idza kana min ahli ijtihad. Nah, kecuali kalau dia itu ahlul ijtihad ya, boleh ditakzir, boleh dihad. Fa inna wala baladan fihi ma yatawalla iqamatal hudud. Kalau di tengah perjalanan masuk ke suatu kampung, di kampung itu ya ada hukuman ya, hukuman had ya. Di kampung itu mendirikan hukuman had terhadap warganya. Nah, apakah jemaah haji yang ada di kampung itu ya, ngikutin hukum itu, ngikutin hukum yang ada di kampung itu? Nah, nuzilo, harus dilihat dulu. Bagaimana lihat dulu? Fa'ingkana ma'atahul mahdud qabla dukhulil balad ya, fawalil haji aula. Jika pelanggaran itu pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah haji sebelum masuk di wilayah itu. Jadi kalau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah haji sebelum masuk ke wilayah itu, nah maka yang menerapkan hukuman adalah siapa itu? Ya. Walil haji, rombongan, ketua rombongan lebih utama ya, yang menerapkan hukuman daripada hakim setempat. Kalau pelanggaran itu dilanggar sebelum masuk wilayah itu. Nah yang menghukum siapa itu? Nah pemimpin itu, pemimpin rombongan ya, itu lebih utama. Iqamatil had alaihi min walil balad, lebih utama daripada hakim setempat. Wa ikana ma'atahul mahdud fil baladi ya. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah haji itu sudah masuk di wilayah suatu kampung, nah maka yang menjadi hakim dari nah bahwa lil balad aula bi iqamatil haji alaihi min walil haji ya, lebih baik ya, lebih utama yang menjadi hakim ya, hakim setempat daripada pemimpin jemaah. Nah yang terakhir kan ada 10 nih, 10 tugas pemimpin haji. Wal asir ayyura'in tisa'awati ya. Seorang pemimpin itu, pemimpin haji harus melihat waktu ya. Apa itu waktu? Luasnya waktu ya, sempitnya waktu, harus pandai ya. Wal asir ayyura'iyya ittisa'awati. Kenapa? Supaya apa? Supaya jangan sampai ada yang ketinggalan. Hatta yu'mana bawat, sehingga aman daripada ketinggalan. Wala ya yarja'uhum doimuhu ilal khasi bisair. Nah ya, kalau waktunya ya janganlah seorang pemimpin ya merintah apa itu? Merintah untuk melaksanakan atau meneruskan perjalanan kalau waktunya apa? Sempit umpamanya ya. Ini sudah dekat waktu zuhur ya, sudah dekat waktu zuhur. Ya sholat dulu itu, jamaah takdim namanya. Ya, jamaah takdim ya. Nanti kalau udah jamaah takdim setelah baru meneruskan perjalanan. Ya. Kan ada. Mana lebih utama, jamaah takdim, jamaah takhir? Lihat suasana. Ya, kalau beristirahat ya. Kalau beristirahat udah mendekati waktu, lebih baik jamaah takdim. Nah kalau di perjalanan ya, di perjalanan, sedang di perjalanan datang waktu udah jamaah takhir tar. Kalau nanti di sana istirahat baru jamaah takhir. Nah itu, jadi itu pemimpin harus memperhatikan seperti itu.
Jadi luasnya waktu, sempitnya waktu harus diperhatikan sehingga waktu sholat sehingga sholat itu tetap dilaksanakan tanpa ada yang ketinggalan, itu artinya hatta yu'manal fawat. Wala yarju'um, jangan sampai pemimpin memaksa jemaah haji meneruskan perjalanan sedangkan waktunya sempit gitu. Nah, contoh lagi nih, faiza wasala ilal miqat, apabila sampai di miqat, maksudnya miqat makani, ya, miqat makani, amhalahum lil ihram, ya, berikan kesempatan jemaah haji untuk untuk melaksanakan niat ihram, ya, berhenti situ, ya, lil ihram, niat ihram, sehingga jemaah haji bisa melaksanakan sunat-sunat, ya. Dan ihram itu niat ihramnya umumnya rukun, ya, rukun. Nah kemudian niat ihramnya di tempatnya di miqat itu wajib, ya, gitu. Nah, kemudian sunat-sunat sebelum ihram ada mandi dulu apa dulu. Nah itu pemimpin haji harus harus memberikan kesempatan jemaah hajinya untuk niat ihram di miqatnya agar supaya dapat melaksanakan sunat-sunat ihram. Baik. Wa in kana waktu dhaikan adalah bihim amaka ila Arafah. Nah tadi apa tadi? Fa innal waqta, saya ulang tadi. Fa in kana waktu muntasaan adalah bihim ila Makkah liyakhruju ma'a ahliha ila mawaqif. Wa in kana waktu dhaikan adalah bihim amaka. Ini kan ada yang namanya, ya, ke Madinah dulu kan ada. Kalau memang waktunya masih lama kalau gini, ya, waktu wukuf masih lama gitu, ya, jemaah haji kloter awal kemana dulu tuh? Ke Madinah dulu, ya, ke Madinah Arba'in, ya. Setelah itu nanti baru ke Mekah. Nah kalau memang waktu wukufnya masih jauh, sejauh. Nah kalau waktu wukufnya udah dekat karena dia berangkat ke sana sudah, ya, udah mau dekat waktu wukuf, diantar ke Madinah belakangan, itu orang begitu. Jadi harus mengatur, ya, pandai mengatur. Kalau waktu masih luas, waktu wukuf masih lama, ya, udah ke Madinah dulu. Kalau wukufnya sudah dekat, nggak usah ke Madinah, ke Mekah, nanti Madinah belakangan. Baik. Nah ini tugas yang ke-10 nih, mengatur, ya, mengatur waktu. Saya ulangi, baik karena waktu mutasaan tuh, kalau waktunya luas maksudnya wukuf itu masih lama. Adalah bihim ila Makkah liyakhruju ma'aliha ila mawaqif. Wa in kana waktu dhaiqan adalah bihim Makkah ila Arafah. Nah, kalau jemaah haji semua udah ada di Mekah, waktu masih luas. Nah kita mengikuti, ya, mengikuti tapak tilas. Rasulullah mau wukuf di Arafah, ya, ke Mina dulu, ya. Setelah dari Mina kemudian baru ke Arafah. Ya kalau waktunya masih lama. Nah kalau waktunya udah mepet, ya, nggak usah pakai ke Mina, langsung aja ke Arafah. Ya, itu kan hanya contoh, ya. Dulu kan jalan kaki, ya. Baik. Tuh kalau waktunya luas ada lebih ila Makkah liyukhriju ma'aliha ilal mawaqif, ya. Wa in kana waktu dhaiqan ada lebih al Makkah lah. Kalau waktu sempit langsung dari Makkah ke Arafah. Khaufan min mawaqati, takut nanti ketinggalan wukuf. Mungkin kalau ketinggalan wukuf repot ini. Supaya betul haji, hajinya, nah, ya, maka hajinya ketinggalan. Nah, ya, kan wukuf di Arafah waktu terbatas itu, dari mulai tergelincir matahari hari 9 Zulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar, ya. Fa inna zamana wukuf di Arafah tuh, waktu wukuf di Arafah mabaina antara tergelincir matahari hari Arafah tanggal 9 sampai terbit fajar yang kedua hari raya Idul Adha. Paman adraka wukuf bagiha, orang yang dapat wukuf, ya, pada waktu-waktu itu walaupun sebentar, ya, bisai walaupun sebentar, ya,
min hadza zaman, dari waktu yang dibatasi tadi, baik itu malam atau siang. Ya, kalau malam itu kan dari mulai maghrib sampai azan subuh waktu malamnya. Kalau siangnya dari zuhur sampai maghrib. Nah ya, fakot atau kal hajjah ini sabda Nabi ya. Nah, fa'in fatahul wukuf. Nah, ini yang dikhawatirkan. Seandainya ketinggalan wukuf, ya, dia datang ke sana udah azan subuh, wah, ya, kena tadi itu nggak pandai, ya, nggak pandai cara ngatur, ya. Ya. Nah ini dulu pernah terjadi, tahun 1975, saya waktu itu udah ada di luar tahun 75. Nah, dulu kan rombongan haji nggak seperti zaman sekarang, itu sedikit. Ada namanya rombongan haji, namanya Mandala, namanya Mandala. Nah dia ini rombongan Mandala ini, ya Mandala ini rombongan ini lebih mementingkan bisnis, supaya untungnya untungnya banyak ya. Jadi kalau nyewa hotel di Mekah itu kalau kan musim haji mahal. Ya, jadi dia ingin dapat untung banyak. Yang jauh. Jadi jemaah haji disewain rumah menjelang wukuf di Arafah di Jeddah. Yang itu murah. Iya. Jadi sampai di Mekah kalau mau haji tamattu nih, dan haji tamattu kawat sa'i cukup, udah baliknya ke Jeddah, itu maksudnya supaya menghemat sewanya murah. Iya. Nah nanti kalau udah mau wukuf di Arafah 1 hari menjelang wukuf kan baru nah, baru dari Jeddah langsung berangkat ke mana? Ke Arafah. Nah nanti sewa rumahnya setelahnya habis dari Mina. Kan habis dari Mina cuma aja udah banyak yang pulang. Nah, berarti sewaan di Mekah itu murahan. Iya. Itu kan otak bisnis. Iya, ngakalin. Ya. Nah, apa yang mau dilaksanakan, yaitu persis ketika 1 hari sebelum wukuf di Arafah, dia berangkatnya dari mana? Dari Jeddah. Jeddah. Dia nyasar jalannya. Kan di sana setiap tahun kalau di sini ada rekayasa atau jalan. Iya. Ada orang demo. Iya. Jadi kita di sana ada orang itu rekayasa. Dialihkan. Di sana setiap tahun jalanan nggak diperkirakan, direkayasa. Ya, dia kirain jalan ini menuju Arafah gitu dari Jeddah. Akhirnya dia nyasar jalan. Tinggal wukuf di Arafah. Wajib loh ya. Ya, zaman dulu kan kalau wukuf di Arafah, hukumnya orang ketinggalan wukuf di Arafah nggak boleh langsung tahallul, harus umroh. Ya. Kan dia nggak bisa ke Arafah, ya harus pergi ke Mekah, tawaf, sa'i, umroh, syukur. Tahun depan wajib badal, wajib tahun depan. Nah, waktu zaman dulu tahun depan masih bisa. Iya. Ya. Sekarang udah Untung nih Mandala ini akhirnya dia gratisin kemarin tahun depan berangkat lagi. Nah, tahun berikutnya yang tadinya Mandala dapat level Mangola. Ganti nama. Jadi yang ganti nama bukan dia sendiri, orang. Ini rombongan Mandola, bukan Mandala. Menyasar. Bukan Mandala, bukan. Nah, ini sampai di sini ya. Nah, sampai di sini saya ulangi sini. Wa in fatahul wuqufu biha, orang yang ketinggalan wukuf di Arafah hatta tala al-fajr, sehingga sampai terbit fajar hari nahar. Faqad fatahul hajj, maka orang itu ketinggalan apa? Ini ada 2 mazhab. Ini mazhab pertama mengatakan alaihi itmamu baqiya min arkani, walaupun hajinya nggak sah, tetap aja haji harus dilaksanakan. Apa itu rukun-rukun yang tersisa? Ya, rukunnya. Ya, wajibnya ada. Nginep di Muzdalifah harus dilakukan. Di Mina juga, ya, melontar juga tetap dilakukan. Walaupun apa itu? Hajinya nggak. Nah ini yang berat ini tuh.
Jadi yang tersisa dari rukunnya wajib nih, wajib nih, yang wajib yang rukun nah, harus dilaksanakan. Yang ketinggalan pakai dam. Dan besok kalau bil amil mobil. Oke. Jadi tetap hajinya dilaksanakan, yang sisa-sisanya itu yang ketinggalan jalankan. Nah, jalannya sambil apa itu? Tahun besok apa? Kodok. Oh, kodok. In amkanahu, jika tahun besok bisa. Kalau tidak bisa tahun besok, pama ba'dahu, tahun besokannya lagi. In ta'adzal alaihi, jika tahun besok nggak bisa lagi. Wala yasiru ya hajjatan, wala yasiru hajihu umratan bil qawat, dan tidak boleh ya, apa itu tidak boleh tidak boleh dipindahin hajinya kepada apa? Umroh. Nah, ini kan yang kedua tadi bukan umroh tuh ya. Wala yatahallalu ba'dal fawat illa bi ihlalil hajj. Ini pendapat pertama, tidak bisa tahallul kecuali dengan tahallul haji. Artinya apa? Ya, rukun haji dan wajib haji yang tersisa mesti apa? Dilaksanakan sampai nanti tahallul haji. Walaupun demikian tahun besok mesti apa? Kodok. Nah, yang mudah itu pendapat Abu Hanifah ya. Sama Imam Syafi'i nanti. Jadi nggak perlu haji yang tersisa dilaksanakan, cukup kemana itu tadi? Nah, itu niatnya haji, pelaksananya apa? Umroh. Tapi tahun besok harus apa? Seperti Abu Hanifah lagi tadi, wajib mengkodok ya. Baik, nah ini mengenai ini ada nanti dalil-dalilnya ya, yang mengatakan mesti hajinya disempurnakan, mesti ada yang mengatakan haji nggak perlu disempurnakan, cukup tahallul umroh. Ada dalilnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.